Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari sembahlah Dia. Oh haleluya, mari sembahlah Dia. Mari agungkan namanya Tuhan. Oke, haleluya. Saudara, 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 Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau teramat baik, Engkau sangat baik. Tolong, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mendengarkan apa isi hatimu Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan. Mau turun Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tolong Henny, tolong mic-nya, tolong mic-nya tolong. Oke, kita tema hari ini dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa Abang ngambil tema ini? Karena kita harus belajar apa yang Tuhan bicarakan, apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita. Kita mempunyai Roh Kudus di dalam hidup kita ketika kita mempergunakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Mari kita buka Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Coba Kanadia tolong baca. Nadia yang mana? Nadia kamu. Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Demikian firman Tuhan. Ketika kita percaya Roh Kudus di dalam hidup kita, Tuhan akan mensempurnakan hidup kita. Amin. Karena kita sudah dipimpin oleh Roh, bukan keinginan daging kita. Amin. Karena ketika kita dipimpin oleh Roh, percayalah, hidup kita akan didewasakan. Karena Tuhan telah memimpin hidup kita. Intinya, ketika kalian membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka pola pikir kita, membuka perasaan kita untuk Tuhan masuk di dalam hidup kita, berdoa dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan sungguh-sungguh, kalian dipakai Tuhan, kalian akan menjadikan sumber berkat. Dan Roh Kudus telah hadir di dalam hidup kalian semua. Amin. Oke, gak apa-apa. Jadi, Roh Kudus ada di dalam hidup kita semua. Poin pertama, mau gak kita intim dengan Tuhan? Pertanyaan Abang, mau gak kita intim dengan Tuhan? Pasti jawabannya pada mau. Karena keintiman kita, fokusan kita sama Tuhan, kalian semua akan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada tinggal di dalam hidup kita. Milka, tolong fokus ya Milka. Oke. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Sekali lagi, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Mau nggak kita membuka hati kita untuk Roh Kudus hadir? Roh Kudus sudah hadir, tapi mau nggak kita membuka hati kita untuk Roh Kudus hadir di dalam hidup kita? Amin. Poin pertama, kita harus intim dengan Tuhan. Amin. Poin kedua, kita harus melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita intim dengan Tuhan dan firman itu masuk di dalam hidup kita dan kita membuka hati kita kepada Tuhan, Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Roh Kudus ada Roh penghibur, Roh penyelamat, Roh pemberi kita kekuatan di dalam hidup kita. Tuhan telah mengasihi satu, yaitu Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita. Amin. Poin ketiga, kita harus belajar mengubah pola pikir kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kalian mengubah pola pikir perasaan kita,
pasti Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Yang keempat, ini paling penting. Kita harus belajar rendah hati. Karena ketika kita rendah hati, Roh Kudus telah hadir di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus mau kalian mengubah pola hidup kalian, menjadikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Ketika Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, apapun masalah kalian, sakit, penyakit, segala masalah kalian tinggal ngomong sama Roh Kudus. Dengan cara kita berdoa, sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, dan Roh Kudus telah hadir di dalam hidup kita. Mari kita membuka hati kita, pikiran kita untuk Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Amin. Intinya ketika di dalam hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, percaya iman kita akan didewasakan Tuhan. Sekali lagi, ketika di dalam hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan hadir. Tuhan akan mendewasakan kita semua. Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu sangat dahsyat. Oke, firman hari ini segitu aja, jangan kebanyakan. Shalom. Saya serahkan ke host atau pimpin pujian.